Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah stay di video ini. Semoga dengan menonton video ini, kalian bisa mendapatkan wawasan baru terkait dasar-dasar perilaku individu dalam sebuah organisasi. Dalam sebuah organisasi, apakah karakteristik biografis dapat mempengaruhi perilaku individu? Sudah tentu jawabannya iya, karena karakteristik geografis itu dapat mempengaruhi perilaku organisasi yang dimana karakteristik tersebut dapat mempengaruhi kepuasan kerja dan kinerja pegawai. Setiap pegawai pasti memiliki biografis yang berbeda-beda, termasuk dari usia, jenis kelamin, masa kerja, dan lain sebagainya. Tetapi sebelum itu, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa sih itu biografis. Biografis itu berasal dari kata biografi yang artinya riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Karakteristik dari biografis ini berupa perseorangan seperti usia, gender, ras, masa jabatan yang mudah diperoleh dari arsip pribadi seseorang. Setiap pegawai itu pasti memiliki kepuasan kerjanya masing-masing. Untuk pegawai yang senang dan merasa bahagia pada pekerjaannya, ia akan menunjukkan kepuasan kerja yang tinggi dan menunjukkan sikap yang positif terhadap pekerjaannya. Sebaliknya, pegawai akan menunjukkan sikap yang negatif jika ia merasa tidak puas pada pekerjaannya. Banyak faktor-faktor pegawai yang merasa adanya ketidakpuasan dalam bekerja. Contohnya, kurangnya apresiasi, mendapatkan gaji tidak sesuai dengan apa yang ia harapkan, prospek kerja yang sempit, lingkungan pekerjaan yang toksik, sulitnya menyeimbangkan waktu bekerja dan kehidupan, serta adanya rasa stres dan lelah. Sekarang kita masuk ke dalam karakteristik biografis terhadap perilaku individu yang mempengaruhi kinerja dan kepuasan kinerja. Yang pertama itu ada usia. Dalam segi usia ini, lebih dari 800 studi menemukan bahwa karyawan yang lebih tua dengan kinerja yang profesional akan lebih merasa puas pada pekerjaannya. Tetapi studi lain menunjukkan bahwa kurva yang berbentuk U atau maksudnya pegawai yang non-profesional itu tingkat kepuasannya itu semakin menurun di usia pertengahan dan meningkat pada saat menjelang pensiun. Pegawai dengan usia yang lebih tua itu cenderung memiliki pengalaman yang banyak, jam terbang yang tinggi, memiliki kematangan yang baik, etika kerja dan komitmen yang kuat. Tetapi dalam kualitas negatifnya, pegawai yang cenderung lebih tua itu kurang mengikuti perkembangan teknologi di era zaman sekarang. Yang kedua ada jenis kelamin, di mana adanya salah satu perbedaan dalam suatu kinerja. Dalam sebuah studi meta-analisis menemukan bahwa perempuan itu memperoleh nilai yang sedikit lebih tinggi dibandingkan laki-laki dalam ukuran kinerja. Lalu perempuan itu memiliki rasa patuh, sedangkan laki-laki cenderung lebih agresif. Yang ketiga ada masa kerja, dinyatakan bahwa lamanya seseorang bekerja maka akan berdampak positif terhadap kinerja karyawan dan kepuasan kerja. Yang keempat, adanya perbedaan preferensi jadwal kerja antara perempuan dan laki-laki, di mana sebagai perempuan pasti cenderung pada keadaan turnover yang lebih tinggi karena adanya ekspektasi budaya yang menempatkan tanggung jawab terhadap rumah dan keluarga sebagai prioritas. Karena banyaknya turnover sehingga wanita lebih banyak bekerja di freelance dan paruh waktu agar balance antara kehidupan kerja dan kehidupan di rumah. Yang kelima, status perkawinan, di mana setelah memasuki jenjang rumah tangga dan memiliki banyak tanggung jawab, akan cenderung kepuasan kerjanya lebih tinggi karena adanya motivasi untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Lalu apa korelasi kemangkiran dengan keputusan kerja? Pegawai yang tidak puas dengan pekerjaannya akan lebih sering mangkir karena mengalami stres yang mengganggu pekerjaannya dan mungkin berlanjut mencari pekerjaan lain. Hal ini menunjukkan bahwa kepuasan kerja dapat mempengaruhi kemangkiran pegawai. Sebelum memasuki dunia kerja dan menjadi pegawai, perlu adanya kemampuan intelektual, yakni untuk mengetahui kapasitas untuk melakukan aktivitas mental yang diperlukan agar mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja. Manusia itu memiliki 7 kemampuan intelektual. Yang pertama itu numerik yang berhubungan dengan angka. Yang kedua, verbal komprehensif adalah kemampuan dalam berkomunikasi. Yang ketiga, perseptual yaitu kemampuan mengungkapkan dengan menggunakan gerak-gerik mimik muka secara non-verbal.
Yang keempat ada inductive reasoning, yaitu mampu menilai dari khusus ke umum. Lalu deductive reasoning, yaitu kemampuan menilai dari umum ke khusus. Selanjutnya spatial visualization, yakni kemampuan memperkirakan jarak, lebar, tinggi, volume, ruangan. Yang terakhir itu memori, yaitu kemampuan mengingat dan menghafal dalam kurun waktu yang lama. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.